Perkenalkan, nama saya Lediana Lihadiabora dengan NPM 223171. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk tugas pembangunan jemaat dengan tema pengaruh bina iman anak Katolik biak terhadap perkembangan iman anak Stasi Santo Antonius 52. Adapun latar belakang dari penelitian saya, bahwa kita ketahui anak-anak adalah harapan dan terang bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan juga negara. Dengan demikian, anak-anak ini memerlukan pendidikan dan juga pendampingan dengan penuh cinta kasih dari orang tua, masyarakat dan juga gereja, agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan layak baik secara fisik, kepribadian, intelektual, sikap dan juga perkembangan imannya. Sehubung dengan perkembangan usia dini, maka gereja juga terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam pembinaan iman anak ini. Jadi dengan melihat pentingnya biak, maka Stasi Santo Antonius 52 ini menggunakan sarana ini untuk membina iman anak-anak. Jadi menggunakan bina iman anak Katolik ini sebagai pendampingan dan juga pendidikan iman anak usia dini. Karena dengan adanya bina iman anak banyak memberikan pengaruh positif dan juga mendukung perkembangan iman anak Katolik. Nah, untuk mendukung bina iman anak ini perlu dukungan juga dari orang tua. Dan harus melihat juga bahwa melalui biak ini banyak memberikan pengaruh positif. Maka orang tua harus mendukung anak-anak agar aktif dalam mengikuti kegiatan bina iman anak. Maka untuk memenuhi itu semua perlu melihat adanya kegiatan bina iman anak ini sebagai pengaruh perkembangan iman anak di Stasi Santo Antonius 52, seperti doa bersama, kegiatan kerja bakti, membaca kitab suci, dan kegiatan bina iman anak lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang menggembirakan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, saya memilih 4 rumusan, yaitu pertama, apa pengertian dari bina iman anak Katolik, apa saja pengaruh bina iman anak Katolik, lalu apa yang menjadi tantangan dan hambatan, dan apa yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan bina iman anak Katolik. Tujuannya ini untuk memenuhi agar memahami pengertian atau definisi dari bina iman anak Katolik. Selain itu juga agar mengetahui pengaruh dari kegiatan bina iman anak Katolik. Lalu mengetahui juga tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam upaya bina iman anak Katolik. Lalu mengetahui juga tindakan yang seharusnya kita lakukan atau dilakukan dalam memenuhi kebutuhan bina iman anak Katolik, terutama di Stasi Santo Antonius 52. Dari hasil wawancara, saya mewawancarai 3 narasumber dengan pertanyaan yang sama. Jadi saya memberikan 7 pertanyaan, yaitu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang bina iman anak Katolik. Sejauh jawaban dari ketiga narasumber, mereka memahami apa yang saya tanyakan, bahwa bina iman anak Katolik itu sebagai pendidikan, sebagai salah satu pendampingan untuk perkembangan iman anak. Lalu saya memberikan jawaban kedua, apakah melalui biak memberikan pengaruh dalam perkembangan iman anak usia dini, terutama di Stasi Santo Antonius 52. Ketiga narasumber ini juga menjawab bahwa sangat memberikan pengaruh yang baik, positif. Jadi banyak hal positif dari bina iman anak Katolik ini. Lalu apa yang Bapak Ibu rasakan dari pengaruh bina iman anak Katolik? Sejauh yang dirasakan oleh orang tua, di mana anak-anak mereka mengikuti bina iman anak Katolik ini, pengaruhnya di mana mereka melihat ada perkembangan iman untuk anak-anak, di mana anak-anak mereka yang dulunya tidak terlalu rajin untuk berdoa, harus dipaksa untuk berdoa, sekarang tanpa disuruh pun anak-anak itu sudah tahu bahwa saat makan ya harus berdoa dulu, saat melakukan segala sesuatu, keluar melakukan kegiatan, belajar, itu ya kita mulai doa dulu, seperti itu. Dan orang tua juga merasakan pengaruh itu. Lalu apa yang Bapak Ibu rasakan
apa yang Bapak Ibu pertanyaan keempat, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan melalui BIAK? Kegiatan dari BIAK ini banyak yang dilakukan. Hasil wawancara juga mengatakan bahwa ketiga narasumber ini menyampaikan bahwa banyak kegiatan yang diberikan dari kegiatan Bina Iman Anak Katolik untuk anak-anak mereka, seperti melakukan kegiatan kerja bakti, doa bersama, kegiatan membaca kitab suci, menggambar, bernyanyi, melakukan hal-hal yang menggembirakan dan hal-hal yang membimbing anak-anak ini untuk bertumbuh dalam iman, seperti salah satunya juga mereka diajarkan untuk mengunjungi temannya yang sedang sakit, seperti itu. Lalu apa yang menjadi tantangan dan hambatan? Nah, dari hasil wawancara juga mengatakan bahwa ada tantangan dan hambatan, terutama ya orang tua, masih ada ya orang tua itu kurang mendukung dengan berbagai alasan, karena kegiatan anaknya di sekolah yang sudah padat, lalu karena latar belakang pendamping yang kurang memadai, jadi mereka melarang ataupun memberikan alasan agar anaknya tidak mengikuti kegiatan itu. Lalu hambatan yang kedua itu fasilitas. Memang benar bahwa di stasi Santo Antonius 52 ini fasilitasnya masih kurang memadai. Selain itu juga pendamping Bina Iman Anak juga masih sangat kurang. Lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mendukung? Sejauh dari hasil wawancara, mereka juga menyampaikan bahwa mereka akan mendukung anak-anaknya untuk aktif mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Katolik. Lalu mereka juga akan menjadi donatur ataupun akan memberikan sumbangan. Jadi mereka akan memberikan fasilitas untuk kebutuhan Bina Iman Anak Katolik. Selain itu juga mereka mungkin akan mengajak orang tua lainnya yang kurang mendukung anak-anaknya dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya Bina Iman Anak Katolik. Lalu saya juga memberikan pertanyaan terakhir, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu melalui BIAK? Mereka mempunyai harapan bahwa dengan Bina Iman Anak Katolik ini anak-anak mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, dan juga selain itu memberikan pengaruh yang baik juga, bukan hanya untuk keluarga tetapi juga untuk di lingkungan sekitarnya, sehingga kelak harapan mereka, anak-anak mereka semakin hari semakin dewasa, bertumbuh dalam pengajaran iman Katolik. Dari hasil wawancara ini juga ada pun pembahasan bahwa definisi dari tujuan Bina Iman Anak Katolik yaitu pendampingan bagi anak-anak Katolik usia dini dengan tujuan mendekatkan mereka kepada Sabda Allah. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk membantu keluarga dalam mengembangkan iman anak dengan harapan agar anak-anak memiliki sikap dan wawasan iman Kristiani. Jadi dari hasil wawancara juga peran orang tua dalam BIAK itu sangat penting sebagai pendidik utama bagi anak-anak dalam pertumbuhan iman. Karena di stasiun Antonius 52 banyak orang tua yang bekerja sebagai petani, maka pendampingan iman itu masih sangat kurang, pengawasannya juga masih sangat kurang. Jadi mereka sangat bersyukur bahwa dengan adanya BIAK ini dapat mendukung anak-anak mereka bertumbuh dalam dan berkembang dalam iman. Dan ini sangat membantu para orang tua. Maka mereka juga mendukung untuk para orang tua lainnya untuk mendukung anak-anaknya secara aktif mengikuti kegiatan ini. Karena dengan kegiatan ini juga anak-anak dapat memiliki sikap dan wawasan iman Kristiani, mampu mengungkapkan iman dan dapat mewujudkan iman sesuai dengan usia mereka. Jadi pengaruh Bina Iman Anak Katolik ini memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan iman anak, melibatkan aspek spiritual, moral, dan sosial. Jadi anak-anak itu diajarkan nilai-nilai keagamaan, prinsip-prinsip keimanan, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas keagamaan. Meskipun demikian, ada pun tantangan dan hambatan seperti
yang sudah disampaikan juga oleh ketiga narasumber, bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, dukungan juga orang tua yang sangat kurang, dengan berbagai alasan membuat orang tua juga enggan mengizinkan anak-anaknya mengikuti biak seperti itu. Nah, dari ini semua juga tindakan yang perlu dilakukan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biak perlu adanya dukungan sukarelawan, sumbangan materi, dan pinjaman peralatan. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak agar aktif mengikuti kegiatan biak, serta pemahaman tentang pentingnya biak dalam pertumbuhan iman anak. Dengan demikian, upaya dalam bina iman anak Katolik di Stasi Santo Antonius Lema II itu memerlukan kolaborasi antara gereja, orang tua, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembinaan iman anak. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul. Baik, itulah hasil dari penelitian dan juga wawancara dari ketiga narasumber yang saya wawancarai. Adapun kesimpulannya bahwa melalui wawancara yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan biak sangat penting bagi perkembangan iman anak, menyumbangkan banyak hal yang baik, positif seperti itu untuk anak-anak, iman anak, untuk anak-anak Katolik, terutama untuk perkembangan imannya. Berdasarkan hasil wawancara juga orang tua, berdasarkan hasil wawancara juga umat, terutama orang tua, mengetahui bahwa peran orang tua itu penting, maka perlu dukungan orang tua untuk anak-anak. Maka dari hasil wawancara ini juga sebagai seorang katekis, saya menyadari juga hendaknya saya juga mampu menjadi pendukung dan turut berpartisipasi dalam mengikuti setiap kegiatan biak sebagai sukarelawan pendamping untuk membangun generasi penerus gereja sejak dini dalam mengenal dan menghidupkan nilai-nilai agama Katolik. Sekian dan terima kasih hasil wawancara saya dari ketiga narasumber dan juga presentasi saya ini. Semoga hasil presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan juga bina iman anak Katolik khususnya di Stasi Santo Antonius Lema II juga semakin berkembang. Sekian dan terima kasih.